Franklin Dwayne Alex lahir pada tanggal 6 Agustus 1975 di kota Houston, Texas. Dia dibesarkan dalam keluarga yang sangat keras dan disiplin. Awalnya, Franklin adalah seorang remaja yang alim dan taat beragama. Dia aktif di gereja sebagai anggota paduan suara dan guru sekolah minggu. Semua berubah setelah Franklin terjerumus dalam pergaulan yang salah dan mulai mengkonsumsi narkoboy. Hutangnya pada bandar menumpuk dan Franklin ditekan debt collector. Dalam keadaan terdesak, Franklin jadi nekat. Suatu hari di bulan September tahun 1992, Franklin mencuri bis dan sempat terlibat aksi kejar-kejaran dengan polisi. Akibat aksinya, Franklin dihukum 6 bulan penjara. Sayangnya, setelah bebas bukannya bertobat, Franklin justru semakin berani melakukan aksinya hingga sering keluar masuk penjara. Tanpa disadarinya, semua itu menjerumuskan Franklin ke dalam kematian. Semua orang punya kebebasan untuk memilih kejahatan atau kebaikan, menjadi jahat atau baik. Seorang remaja yang alim dan religius seperti Franklin bisa berubah menjadi iblis tak berperasaan ketika salah memilih pergaulan. Kasus kali ini adalah permintaan dari salah satu sahabat Weekly, Nikaida 9650. Semoga video berikut bisa menjawab rasa penasarannya. Pada pertengahan tahun 1997, terjadi sederet peristiwa perampokan, penculikan, perkosaan, dan pembunuhan sadis yang meneror area parkiran di beberapa komplek apartemen yang berada di wilayah Harris County di tenggara kota Houston. Pihak kepolisian setempat pontang-panting menangani kasus demi kasus yang terjadi secara beruntun. Kesamaan lokasi, modus operandi, dan ciri-ciri pelaku berdasarkan keterangan saksi mata membuat mereka yakin pelakunya adalah orang yang sama. 6 bulan kemudian, pada tanggal 6 Januari 1998, Franklin Dwayne Alex ditangkap atas tuduhan pembunuhan Eric Bridgeford. Franklin mengaku telah mendor Eric dan menunjukkan letak senpi yang digunakan dalam aksinya. Berdasarkan pengakuannya, saat diinterogasi pada tanggal 3 Januari, Franklin menculik Carol Bridgeford, seorang gadis berusia 19 tahun, dari depan rumahnya. Gadis malang itu dipaksa masuk ke dalam bagasi dan semua barang berharga miliknya diambil. Setelah itu, Carol memohon untuk dipulangkan dengan iming-iming Franklin boleh mengambil semua harta benda di rumahnya. Franklin setuju, dengan syarat bila terjadi hal di luar dugaan, maka Carol dan siapa saja yang ada di sana akan dihabisi. Sesampainya di rumah Carol, Franklin langsung memperkaos gadis malang itu. Setelah puas, dia mulai mengumpulkan barang elektronik di dalam rumah. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba Eric Bridgeford, kakak laki-laki Carol, masuk ke dalam rumah bersama seorang temannya. Betapa terkejutnya mereka saat melihat Franklin menodongkan senpi. Keduanya spontan kabur menyelamatkan diri. Tetapi naas, Franklin berhasil menyusul Eric dan langsung mendornya hingga tiada. Penyidik yakin Franklin adalah pelaku di balik serangan beruntun yang meneror beberapa area parkiran apartemen selama 6 bulan belakangan. Akhirnya, Franklin dituntut dengan tuduhan sederet pembunuhan, perkosaan, dan perampokan. Persidangan Franklin Alex dimulai pada bulan Agustus tahun 1998. Selama persidangan berlangsung, Franklin membenarkan penculikan yang dilakukannya, tetapi mengaku tidak pernah memperkaos siapapun. Menurutnya, semua hubungan yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Sedangkan seluruh hasil rampokannya diakui sebagai hadiah dan kematian Eric hanyalah bentuk bela diri. Tetapi terlalu banyak kesaksian serta bukti-bukti atas keterlibatan Franklin berhasil dikumpulkan oleh pihak berwenang, sehingga
Tidak mungkin disangka lagi bahwa dialah pelaku di balik teror beruntun tersebut. Akhirnya, pada tanggal 26 Agustus 1998, Dewan Juri menyatakan Franklin Alex bersalah atas semua dakwaan dan sebulan kemudian di bulan September 1998, Franklin Dwayne Alex dijatuhi hukuman mati. Semua upaya banding yang dilakukan tim pembela gagal meringankan hukumannya akibat begitu sadis dan brutalnya aksi kejahatan yang dilakukan oleh Franklin. Tercatat sejak bulan Agustus 1997 hingga Januari 1998, Franklin telah melakukan 4 pembunuhan, 2 percobaan pembunuhan, 9 perampokan dengan kekerasan, 4 penculikan, dan 2 perkosaan. Akhirnya, pada tanggal 30 Maret 2010, Franklin Alex menjalani eksekusinya. Franklin sempat memberikan pesan terakhir di mana dia mengungkapkan rasa penyesalan mendalam atas semua rasa duka yang timbul akibat aksinya. Saya bukan monster seperti yang mereka bayangkan. Itulah kalimat terakhir yang diucapkannya sebelum menutup mata untuk selamanya. Franklin memilih nerakanya sendiri saat masuk dalam pergaulan yang buruk dan terjerumus dalam narkoboy. Padahal dia punya pilihan untuk tetap patuh pada agamanya dan menjauhi kejahatan. Menjadi jahat adalah sebuah pilihan, maka berhati-hatilah saat membuat pilihan dalam kehidupan. Sekian dulu kasus hari ini, sampai bertemu dalam kasus berikutnya dan terima kasih.